Suntuk nih di rumah aja. Kuliah daring semua. Ramadan ada bentar lagi juga. Enaknya ngapain ya? Suntuk di rumah aja, gak ada kegiatan. Bingung isi Ramadan, gue ikutan RDK. RDK, di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, terkhusus buat kamu keluarga mahasiswa Universitas Negeri Padang, aktivis dakwah kampus mempersembahkan Ramadan di kampus online. Penasaran dengan kegiatannya? Berikut kegiatannya: pembagian imsakiyah dan stiker, video pawai RDK, Islampedia spesial menuju Ramadan, grand opening ceremony, pendaftaran lomba dan pengiriman karya, kajian spesial Ramadan, kultum sebelum berbuka, kisah inspiratif, RDK berbagi, muslimah inspirasi, grand closing ceremony. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Jadilah kamu satu yang mengikuti kegiatan ini. Save healthy and stay at home. RDK, di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama sekali marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada detik ini Allah masih memberikan kita rahmat kesehatan, rahmat kesempatan, dan yang paling penting adalah rahmat keimanan yang terlalu tertanam di dalam hati kita sehingga kita masih diberikan oleh kesempatan untuk tetap menjalankan ibadah pada saat bulan Ramadan kali ini. Dan semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam wabah penyakit dan selalu berada dalam ridho dan lindungannya. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan buat seorang proklamator umat yang telah memproklamirkan agama Allah 15 abad yang silam, yang dikenal sebagai sang parit pagar kota Madinah intan mutiara di surgawi, yakninya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sering yang kita bersalawat kepada beliau, insyaallah kita akan diberinya syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan acara GOC atau Grand Opening Ceremony Ramadan di kampus online pada kali ini, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan tilawah Al-Quran, pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Hasan Basri Durin. Kepada saudara Hasan Basri Durin kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا
أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syukron jazakallah kita ucapkan kepada saudara Hasan Basri Durin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga dengan diawalinya dengan pembacaan kalam ilahi tadi, moga-moga acara kita ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin diberi kelancaran ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Ramadan di kampus oleh Akhina Wahyu Permana Putra. Kepada Akhina Wahyu Permana Putra kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah pada bulan suci Ramadan kali ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan buat junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, Ramadan kali ini sepertinya berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui sebelumnya. Hal ini karena saat ini pada Ramadan 1447 Hijriah, bumi sedang diuji oleh pandemi. Banyak kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-harinya kini dibatasi untuk dilakukan di rumah saja. Banyak kegiatan-kegiatan yang dimodifikasi untuk tetap bisa dilakukan meskipun kita berada di rumah saja. Hal ini dilakukan guna memutus rantai penyebaran dari COVID-19, wabah virus yang sama-sama kita hadapi saat sekarang ini. Seperti belajar di rumah, bekerja di rumah, dan bahkan beribadah di rumah. Hal ini juga dilakukan oleh Unit Kegiatan Kerohanian Universitas Negeri Padang atau UKK UNP. RDK atau Ramadan di Kampus yang diangkatkan oleh UKK UNP pada kesempatan kali ini juga berbeda dari yang telah kita angkatkan sebelumnya. RDK Online hadir dengan mengangkatkan agenda-agenda seperti forum kajian ilmu yang dilakukan secara online, sharing kisah inspirasi bersama dengan narasumber inspiratif yang juga dilakukan secara online, dan juga terdapat lomba-lomba yang mampu mengasah minat dan bakat mahasiswa. Serta juga terdapat door prize dan hadiah menarik untuk setiap kegiatannya yang dapat meningkatkan semangat kita dalam menyemarakkan hadirnya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah kali ini. RDK Online alhamdulillah sudah dimulai pada tanggal 20 April 2020 dengan pembagian imsakiyah yang dilakukan secara online pada Instagram UKK, Sapa UKK UNP. Kemudian juga alhamdulillah saat sekarang ini itu adalah GOC atau Grand Opening Ceremony yang diangkatkan untuk membuka atau sebagai awal mulainya agenda RDK Online ini, yang insya Allah nanti berakhir pada tanggal 4 Mei 2020. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan juga kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras untuk mampu mengangkatkan acara kita ini. Dan juga untuk itu marilah bersama-sama kita sukseskan, kita semarakkan penyambutan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah kali ini dengan tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan yang terpenting tetap menjaga keimanan. RDK Online di rumah aja. Terima kasih kepada Wahyu Permana Putra. Selanjutnya, sambutan Ketua Unit Kegiatan Kerohanian, Saudara Aditya Dwiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Senantiasa kita berucap syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan, mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada Ramadan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dalam rangkaian acara Ramadan di kampus online 2020. Baik, semoga dengan adanya wabah ini tidak menurunkan semangat kita untuk beribadah, untuk tetap kuliah daring, dan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah dan lain-lainnya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada pucuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang perjuangannya tidak bisa kita ukur, perjuangan tidak bisa kita balas, meskipun kita dengan tertatih untuk berziarah ke makamnya, bahkan dengan mata pun kita merangkak, tidak akan bisa membalas beliau. Dari itulah marilah kita mengucapkan banyak-banyak sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita sama-sama berharap syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik, sahabat-sahabat RDK semua, masih semangat tentunya ya. Baru-baru puasa, baru-baru bulan Ramadan, insya Allah semangatnya masih penuh. Dan semoga tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah di bulan puasa ini, dan tetap semangat di rumah aja. Baik, terima kasih sebelumnya kepada segenap panitia yang telah sibuk dari awal jauh-jauh hari sebelum puasa menyiapkan agenda Ramadan di kampus ini. Yang kali ini cukup istimewa, di bulan Ramadan tentunya, yang istimewa dan online tentunya. Baik, semoga jasa-jasa para panitia hanya Allah yang bisa membalasnya. Bukan dari kami, bukan dari semua manusia di bumi, melainkan dari Allah SWT. Selanjutnya kepada para sivitas akademika, marilah kita ikuti agenda Ramadan di kampus online 2020 ini dengan nikmat, dengan hikmat, dengan secara bersama-sama membangun ukhuwah Islamiyah. Kita semua adalah bersaudara. Kita tentunya harus selalu menyemangati satu sama lain. Dimanapun berada, tetap berpuasa, tetap berbuka, dan tetap bersahur pada waktunya. Jangan sampai wabah ini menyurutkan semangat kita untuk tidak berpuasa, tidak membaca Al-Quran, bahkan malas bekerja dengan alasan di rumah aja. Bukan itu maksudnya. Tetap beraktivitas seperti biasa, namun tetap jaga kesehatan, jaga imun yang paling penting. Insya Allah kita akan terhindar dari wabah ini. Amin Allahumma amin. Cukup sekian kata sambutan dari saya. Harapannya tetap semangat sampai akhir nanti. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Syukur jazakallah kepada akhina Aditya Dwiansyah. Selanjutnya, sambutan Presma Universitas Negeri Padang oleh Saudara Raffi Kurnia. Kepada Saudara Raffi Kurnia kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah jama'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah menyebarnya virus COVID-19 di tengah masyarakat bahkan di dunia, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan yang sangat suci ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan hantaran doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, di tengah menyebarnya virus COVID-19 di tengah masyarakat dan ditetapkannya oleh WHO sebagai pandemi global, maka kita sebagai mahasiswa tentu tidak akan berhenti berkegiatan. Baik kegiatan tersebut kita laksanakan secara masing-masing atau secara individu di kampung masing-masing ataupun di daerah masing-masing. Maka pada kesempatan kali ini, unit kegiatan kerohanian atau yang lebih dikenal dengan UKK UNP melaksanakan kegiatan Ramadan di kampus atau yang lebih dikenal dengan RDK. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara terus-menerus. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pembagian takjil, pembagian sembako, dan laksanakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya seperti talk show, sahur, dan berbuka bersama. Namun di tengah merebaknya dan menyebarnya virus COVID-19 ini,
tentunya pengurus UKK UNP melaksanakan kegiatan tersebut secara online atau secara daring. Maka saya selaku Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang mengucapkan selamat dan sukses. Semoga lancar kegiatan Ramadan di kampus yang dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Kerohanian atau UKK UNP. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia maupun bagi mahasiswa UNP khususnya. Tetaplah berdakwah dimanapun berada, jaya UKK UNP. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan oleh Pembina Unit Kegiatan Kerohanian Universitas Negeri Padang kepada Bapak Dr. Miftahul Khair, PhD, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat marhaban ya Ramadan, dan juga kepada UKK yang telah mengangkatkan RDK ini Ramadan di kampus di situasi yang mungkin berbeda di tahun-tahun sebelumnya ya, dimana kita menghabiskan Ramadan di rumah dengan situasi COVID yang membuat kita ada masa lain Ramadan. Semoga dengan kegiatan di rumah ini kita ibadah makin meningkat, amalan harian makin bertambah karena waktu yang lebih banyak dibandingkan tidak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Rektor Universitas Negeri Padang kepada Bapak Profesor Ganefri, PhD, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam menjalankan ibadah Ramadan tahun ini di tengah situasi kesiapsiagaan kita terhadap wabah virus corona atau COVID-19. Kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama rahmat kesehatan, rahmat iman. Saya atas nama pimpinan Universitas Negeri Padang menyampaikan apresiasi selamat kepada unit kegiatan kerohanian Universitas Negeri Padang yang terus menggelorakan siar iman dalam suasana atau setiap tahun suasana bulan Ramadan. Unit kegiatan kerohanian mahasiswa UNP terus mengisi kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan karakter, sikap, perilaku, dan tentu untuk lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Saya ingin berpesan kepada anak-anak kami, mahasiswa UNP, di kegiatan unit kerohanian atau unit kegiatan Ramadan, ya, kegiatan Ramadan di kampus secara online yang digagas oleh unit kerohanian, unit kegiatan kerohanian mahasiswa ini bisa memanfaatkan waktu seefektif mungkin, semaksimal mungkin di rumah atau di tempat kosnya. Ada 3 hal yang saya kira di Ramadan ini bisa kita manfaatkan secara optimal. Pertama, mari kita perbanyak ilmu kita dengan belajar, membaca, mendengarkan tausiah-tausiah, mendengarkan nasihat-nasihat dari siapa saja terkait dengan pengembangan kepribadian kita, pengembangan ilmu pengetahuan kita di era kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat. Maka kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan ilmu ini, kita akan tertinggal. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini ketika kita punya waktu yang cukup banyak di rumah. Perkuatlah
perdalamlah ilmunya sesuai dengan ketekunan atau bidang yang diminati masing-masing. Kedua, bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, penuh berkah, kesempatan bagi kita untuk bertobat, meningkatkan amal ibadah kita, menilai kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini, apakah kita sudah berbuat melaksanakan perintah daripada Allah SWT dan telah menjauhi larangan-larangannya. Marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini juga sebagai bulan untuk kita bertobat atau melihat jati diri kita sendiri, ya. Sejauh mana kita sudah berbuat baik untuk bangsa dan negara ini maupun untuk agama kita. Yang ketiga, manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk memohon kepada Allah. Ini kesempatan kita untuk meminta, ya. Apapun yang diinginkan, tentu kita selalu berdoa dan diikuti dengan usaha. Tidak hanya cukup dengan berdoa, tapi setiap doa itu harus diiringi dengan usaha. Dan kalau doa kita dikabulkan, jangan pernah lupa untuk bersyukur apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan kita juga ingin mengajak kepada anak-anak kita, mahasiswa kita, ya, walaupun berada di rumah atau di tempat kos, jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Semakin banyak kita berbuat kebaikan, maka semakin banyak kita menerima kebaikan. Itu adalah yang diajarkan oleh agama kita, sunnah dari Nabi kita. Dan buktikan sendiri, ya, lakukan pekerjaan itu dengan ikhlas, berbuat baiklah kepada semua orang, dan yakinlah bahwa kita nanti akan menerima kebaikan dalam bentuk yang berbeda tentunya. Anak-anak kami, mahasiswa Universitas Negeri Padang, kami juga ingin menghimbau kepada kita semua. Sumatera Barat saat ini telah menetapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Maknanya setiap kegiatan yang kita lakukan itu harus mengikuti standar protokoler penanganan kesehatan virus corona 19 ini, sesuai dengan anjuran, ya, dan harapan kita semua, hindari tempat-tempat keramaian, ya, dan jaga jarak di masing-masing kita kalau bepergian, dan sebaiknya stay di rumah atau tinggal di rumah dalam rangka mengantisipasi semakin mewabahnya, menularnya virus corona atau COVID-19 ini di Sumatera Barat. Oleh sebab itu kami harap kepada mahasiswa, apalagi di bulan Ramadan ini yang biasanya kita melaksanakan sholat tarawih di masjid, sunnah-sunnah biasanya kita laksanakan di masjid, hari ini kita pindahkan semuanya di rumah, termasuk sholat berjamaah. Tujuannya agar kita tidak berkumpul secara massal, karena ini akan berisiko. Perlu adik-adik ketahui bahwa 85% ya, virus corona ini ditularkan oleh orang-orang yang tidak punya gejala. Artinya kelihatannya dia sehat, ya, tidak nampak gejalanya. Tetapi kalau dia sudah bersentuhan dengan kita, sudah tertular melalui droplet dan sebagainya, ya, ini tentu akan mengakibatkan penularan virus corona ini akan semakin cepat. Nah, oleh sebab itu kami himbau kepada anak-anak kami, mahasiswa UNP, bekerjalah di rumah, belajarlah di rumah, dan beribadahlah di rumah, ya. Manfaatkan bulan Ramadan ini, bulan pengampunan bagi kita semua, ya. Dan hari ini UNP juga sudah membagikan paket data 10 GB per bulan kepada seluruh mahasiswa UNP yang
terdaftar sebagai mahasiswa dapat memanfaatkan paket data 10 GB ini, dan mudah-mudahan paket data ini bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk kegiatan belajar mengajar. Ya, jangan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi silakan memanfaatkan untuk kegiatan mencari bahan ajar, mengikuti perkuliahan dengan dosen. Dan kita juga sudah menganjurkan kepada dosen UNP agar mereka memanfaatkan e-learning unp.ac.id atau platform e-learning 2 unp.ac.id. Dan ini gratis, ya, dosen gratis memakainya, mahasiswa gratis memakainya, dan tidak menyedot paket data anak-anak kami semua. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi selamat kepada unit kegiatan kerohanian Universitas Negeri Padang yang telah menggagas kegiatan Ramadan di kampus secara online, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semua kita, termasuk masyarakat, ya, khusus tentu mahasiswa daripada Universitas Negeri Padang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka secara resmi kegiatan Ramadan di kampus secara online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang akan disampaikan oleh M. Taufik Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam kegiatan Ramadan di kampus versi online dapat berjalan dengan lancar. Dan hari ini ya Allah, kami hendak memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah, sekaligus menutup rangkaian kegiatan ini. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian kegiatan ini. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal ajri wal kasal wal bukhul wal haram wal adabil qabr. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran dari-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kegiatan ini dan ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alimu wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah rentetan acara Grand Opening Ceremony Ramadan di kampus online pada kali ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman pada saat ini
Dan mudah-mudahan harapan kita bersama berdoa kepada Allah, kita berada dalam lindungan Allah, kita berada dalam rahmatnya Allah, mampu beribadah secara maksimal di rumah untuk melindungi diri dari virus corona. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersalawat, kita diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar maupun di akhirat kelak. Membumingkan Al-Quran, meraih Ramadan lebih bermakna di rumah aja. Tanpa mengurangi rasa hormat dari teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara hari ini, kita akan mendapati 3 pemateri hebat yang mana materinya itu sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kita sambut kepada pemateri pertama dari Bapak Hengki dengan tema Cara Mencintai Al-Quran dalam Bulan Ramadan. Kepada Bapak disilahkan. Sama-sama kita ketahui bahwasanya telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu turunnya pada bulan Ramadan. Pada pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati wal huda wal furqan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Jadi kepada teman-teman semuanya, mari sama-sama kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan lebih meningkatkan diri dalam mendekatkan diri kepada Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pahala yang begitu berlipat ganda. Oke, langsung saja kita masuk ke pemateri yang kedua kepada Bapak Mahaldi dengan tema anjuran untuk tetap di rumah saja selama Ramadan atau aspek-aspek dari pemerintah. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Kepada kaum muslimin, kaum muslimat, dan khususnya para mahasiswa Universitas Negeri Padang, atas nama pemerintah Kota Padang, kami ucapkan selamat memasuki Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kita dari Ramadan-Ramadan yang telah kita jalani selama ini. Dan mudah-mudahan Ramadan ini mengantarkan kita kepada derajat muttaqin. Ayat yang kita bacakan tadi menggambarkan kepada kita bagaimana kepedulian, bagaimana perhatian Rasulullah SAW terhadap permasalahan-permasalahan umat. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap permasalahan umat. Kita mengetahui, memahami Ramadan 1441 Hijriah ini
bertepatan dengan musibah global, yaitu COVID-19, yang kita di Kota Padang juga merasakan akan hal ini. Maka oleh itu Ramadan memberikan manfaat yang sangat banyak kepada kita. Di antaranya adalah menumbuhkan kepedulian sosial. Banyak rangkaian amal-amal yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Kita perlu ingat, Ramadan juga adalah bermakna bulan pembinaan. Maka oleh itu Ramadan juga membina semangat kepedulian sosial bagi kita. Mari kita lihat rangkaian-rangkaian yang menumbuhkan kepedulian sosial tersebut. Yang pertama, sebelum Ramadan, kita dianjurkan untuk saling bermaaf-maafan. Anak-anak dengan orang tua, suami dengan istri, kita bertetangga, kemudian kita di tempat kerja, dan di mana yang selama ini kita berinteraksi. Maka itu dengan personal tersebut kita dianjurkan untuk saling bermaaf-maafan. Apa makna yang terkandung dalam sunnahnya seperti ini? Salah satunya adalah yaitu agar kita membersihkan diri kita, jiwa kita, dan juga pikiran kita dari hal yang berkaitan dengan orang lain. Kita menghilangkan hambatan-hambatan personal yang mungkin nanti akan bisa menjadi hal yang mempengaruhi kualitas Ramadan puasa kita. Maka soal itu sebelum Ramadan kita sudah dipersiapkan untuk membersihkan itu semua dengan bermaaf-maafan. Artinya lahir batin pikiran kita memasuki Ramadan sudah bersih dari hal-hal yang menghalangi kualitas Ramadan puasa tersebut, sehingga tidak ada lagi orang yang tidak punya hubungan baik dengan kita. Semuanya sudah kita hapuskan, semuanya sudah kita selesaikan dengan bermaaf-maafan, membersihkan hubungan sesama. Dan yang kedua, ketika kita berpuasa, saya yakin semua kita yang berpuasa pasti merasakan letih, pasti merasakan capek, lapar, haus. Kita rasakan itu semua, karena memang itulah puasa. Akan tetapi kita ketika pagi kita sudah sahur, makan enak kita, dan setelah itu kita puasa, dan insya Allah nanti ketika berpuasa pun juga sudah terhidang pilihan makanan berbuka puasa untuk kita. Jadi pernahkah kita membayangkan ada di antara saudara kita, jangankan untuk berbuka, untuk sahur saja mereka susah, apalagi dalam masa COVID-19 ini. Karena di Kota Padang tidak kurang 140.000 keluarga yang terdampak dengan COVID ini. Kalau satu keluarga 5 orang, berarti ada 700.000 orang, lebih separuh warga Kota Padang yang terdampak COVID ini. Dan inilah yang ditanamkan kepada kita selama berpuasa, capek, letih. Dan ini yang dirasakan oleh saudara kita yang memiliki keterbatasan dalam kehidupan mereka. Mereka ada sebagai guru, mereka ada sebagai tukang ojek. Mungkin uang mereka miliki, tapi mereka tidak bisa keluar. Atau mungkin juga hari pertama, kedua mereka masih mampu untuk membeli, tapi untuk hari-hari selanjutnya mereka tidak punya uang untuk itu. Berarti penderitaan mereka begitu berat, kesusahan mereka begitu berat. Dan ini yang dirasakan oleh setiap kita yang berpuasa.
Rasulullah mengajarkan kepada kita. Beliau sangat peduli, merasakan akan kesusahan orang lain itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat olehnya akan penderitaan-penderitaanmu. Maka itu makanya orang yang berpuasa akan santun, memiliki kepedulian, karena salah satu yang diajarkan oleh puasa adalah kepedulian sosial. Kemudian yang ketiga, dalam rangkaian ibadah Ramadan puasa, kita dianjurkan salat tarawih, salat witir. Pada masa Covid ini disunnahkan untuk kita di rumah, beribadahnya di rumah, karena sedang ada wabah. Kita tidak boleh mendekat-dekat kepada orang yang sudah terjangkit corona. Kalau itu jangan pula menantang-nantang kita. Ada yang mengatakan, mana itu pusat corona, kita serang mereka. Jangan sombong kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita, meneladankan kepada kita bagaimana menghadapi kehidupan, penjalan kehidupan ketika ada wabah. Orang dari daerah itu tidak boleh keluar, orang di luar tidak boleh masuk, lockdown. Ini aja oleh Rasulullah SAW, sehingga cepat penyelesaian, cepat tuntasnya. Nah, pada masa Ramadan ini sunnahnya ketika ada wabah itu, ya, wabah virus corona ini, maka kita tidak boleh ramai-ramai. Kita harus di rumah. Ini sunnah, dan inilah keuniversalan Islam, kesempurnaan Islam kepada kita. Banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ketika situasi kondisi yang terjadi pada saat itu. Nah, salah satunya ketika wabah, Rasulullah mengingatkan, maka kita harus berada di rumah. Kita berjamaah di rumah. Kita melaksanakan kegiatan di rumah. Maka oleh itu, ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Kita tetap berjamaah. Mungkin selama ini kita kurang memperhatikan keluarga kita. Maksudnya sekarang saatnya kita untuk mengokohkan keluarga kita, untuk memantapkan keluarga kita. Mari kita ambil hikmah daripada musibah ini, supaya kita tidak menyalahkan siapa-siapa, dan kita bisa berpikiran positif, dan kita bisa berpikiran baik, ya, sehingga itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk menghadapi virus corona ini. Berjamaah tetap kita lakukan. Salat berjamaah kita lakukan di rumah beserta dengan anggota keluarga kita. Semangat kebersamaan. Dan kemudian menjelang khatib naik mimbar, ada perintah Islam untuk kita. Apa itu? Itu kita harus membayarkan zakat. Setiap kita membayarkan zakat fitrah. Ketika kita merasakan hubungan yang baik dengan orang lain sesama, dan kemudian kita merasakan kepayahan mereka, dan kemudian dalam diri kita ada semangat kebersamaan, ruhul jamaah. Tidak cukup dengan hanya merasakan kita kasihan sama orang, iba sama orang. Tidak cukup, tidak akan menyelesaikan masalah pada saat ini. Tapi kita akan bisa membantu menyelesaikan masalah ketika kita membantu mereka dalam bentuk materi, membantu mereka dalam bentuk makanan. Karena inilah wujud daripada kebersamaan itu. Inilah kelebihan Islam yang selanjutnya, yaitu bukan hanya teoritis, tapi aplikatif. Ketika kita memberikan kasihan, iba kepada orang, maka iringi dengan tindakan nyata, meringankan beban orang lain tersebut, memberikan kemudahan kepada orang lain. Memang semua kita sekarang ini merasakan efek daripada corona ini, tapi ada sebahagian besar dari kita masih punya tabungan kita. Kita masih
punya cadangan dana kita, tapi ada 140.000 kakak di Kota Padang yang mereka pagi dapat sore habis, pagi dapat sore habis. Ketika pada hari ini mereka berada di rumah, mereka tidak bisa berusaha, maka usaha itu kita yang diberikan kelebihan dalam bulan Ramadan ini, mari kita tunjukkan dengan meringankan beban mereka, dengan membantu mereka. Dan kemudian setelah selepas Ramadan, maka semua kita bertakbir, bertahmid, bertahlil, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Aidil Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa azamal ahzaba wahdah. Kita tunjukkan secara bersama-sama, kita tunjukkan secara bergembira. Kenapa? Karena kita sudah memulai dengan mengklirkan hubungan sesama, kemudian kita tunjukkan kepedulian kita, dan kemudian kita memiliki semangat kebersamaan, ruhul jamaah, dan kemudian itu kita buktikan dengan melapangkan orang lain, melapangkan orang yang kesusahan, melapangkan orang yang punya keperluan. Maka dengan itu kita makin kuat, makin kokoh, sehingga tumbuh semangat kepedulian, perhatian, kerjasama daripada kita kepada yang memerlukan. Hadir persatuan dalam kehidupan kita. Itu makanya Aidil Adha kita kembali kepada kemenangan, kita kembali kepada kejayaan. Kapan itu? Ketika hubungan sama kita perbaiki, ketika kepedulian kita tunjukkan, ruhul jamaah kita kuatkan, dan kemudian dengan memberikan kelapangan kepada orang lain. Mudah-mudahan hikmah pelajaran iktibar yang setiap Ramadan kita lalui akan menghadirkan semangat persatuan kesatuan untuk kita semua. Kita akan bisa keluar daripada musibah ini ketika kita kompak, ketika kita bersatu. Kita akan bisa memajukan daerah kita ini ketika kita kompak, kita bersatu. Kita akan bisa mengurangi ketergantungan kita kepada negara lain dan bangsa lain ketika kita kompak dan bersatu. Kita akan bisa menegakkan kepala di depan bangsa-bangsa lain adalah ketika kita kompak bersatu. Mudah-mudahan Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan tahun 2020 ini, maka Allah akan kuatkan diri kita, keluarga-keluarga kita, yang pada diri nanti akan menguatkan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf terlebih terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maheldi yang telah memberikan arahan kepada kita semua untuk selalu berada di rumah selama Ramadan. Harapannya setelah ini kita tahu apa manfaat dan kiat-kiat dari pemerintah yang telah memberikan arahan kepada kita semua untuk beribadah dan melaksanakan aktivitas kita di rumah. Oke. Untuk pemateri yang ketiga, dari Bapak Samsul Bahri, pihak dari Masjid Al-Azhar Universitas Negeri Padang, dengan tema Optimal Peran Masjid di Masa Pandemi. Kepada Bapak, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa
khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati pembina UK Kerohanian Universitas Negeri Padang, yang kami hormati Ketua Umum beserta jajarannya, yang kami banggakan seluruh panitia Ramadan di kampus beserta anggota, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama dan terutama sekali, kembali kita bersyukur kepada Allah. Berkat limpahan rahmat dan kurnia-Nya, alhamdulillah, kita telah dapat hadir bersama-sama di acara ini, walaupun melalui online. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang dilakukan ini menjadi amal ibadah bagi kita. Salam dan salam kita doakan kepada Allah, semoga dilimpahkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan antaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita dari alam yang gelap kepada alam yang berilmu pengetahuan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seiring dengan itu kami akan sampaikan apresiasi khususnya kepada UK Kerohanian yang telah berjibaku mengangkat suatu acara Ramadan di kampus. Saudara yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan sedikit dengan tema tantangan dan kendala generasi muda Islam dalam menghadapi globalisasi. Saudara yang saya hormati, kenapa ini diangkat judulnya? Yaitu semakin hari, semakin tahun, generasi muda Islam ini semakin berat tantangannya. Makanya dari sekarang akan kita coba membahas, mengupas, mudah-mudahan tantangan dan kendala ini dapat kita atasi bersama-sama. Saudara yang saya hormati, ayat tadi menjelaskan tidaklah cemas apabila meninggalkan generasi muda yang lemah. Lemah fisiknya karena kurang gizinya, lemah mentalnya karena kurang ilmunya, lemah akidahnya karena kurang imannya. Untuk itu kata Allah, cemaslah hendaklah meninggalkan generasi muda, hendaklah yang kecemas meninggalkan generasi di belakangmu adalah generasi yang lama. Untuk itu kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar. Saudara, minimal ada 4 tantangan yang akan kita bahas. Yang pertama, tantangan yang dihadapi oleh generasi muda Islami adalah tentang masalah intelektual. Jujur, kita lihat oleh mata kepala kita sendiri, kualitas pendidikan kita di Indonesia ini jauh lebih rendah daripada pendidikan di luar negeri. Tidak salah kita melihat, saudara, banyak perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia ini dimiliki oleh orang-orang asing. Kenapa? Intelektual orang jauh lebih tinggi ketimbang kita. Ini satu. Yang kedua, skill. Apapun yang beredar di Indonesia ini, maksudnya, stop loh. Sampai itu tadi ya. Apapun yang beredar di Indonesia ini. Nggak, ya tentang skill ya, yang kedua. Ya, tentang yang kedua skill. Baik diedit ya. Aman ya. Biar editor kita. Yang kedua, tantangan skill. Orang luar negeri itu jauh mempunyai keterampilan di kepada kita. Coba kita lihat aja rendang kita. Karena kita kalah, skill kita rendah, kalah bersaing dengan orang-orang luar negeri. Rendang aja Malaysia yang mempatenkan. Kenapa?
orang-orang Malaysia itu lebih mempunyai skill ketimbang daripada kita. Rendang kita udah, coba kalau rendang itu kita patenkan. Karena rendang itu kan milik kita di Sumatera Barat itu. Kok orang Malaysia yang banyak lagi produk-produk yang ada di dalam negeri kita dipatenkan oleh orang-orang di luar negeri kita. Karena skill orang-orang jauh lebih tinggi, lebih mampu daripada kita. Tidak jarang kita melihat, saudara, banyak produk-produk kita yang dari zaman purbakala sampai sekarang tidak ada perubahannya. Coba kalau kita modifikasi produk-produk kita itu akan lebih bagus dibandingkan dengan produk-produk orang luar negeri. Produk-produk yang kita bikin itu hanya waktu memakan bisa diapakan waktu yang sangat relatif pendek. Katakanlah membuat kue 3 hari udah tidak bisa dimakan lagi. Kenapa kok orang-orang luar negeri itu bisa berbulan-bulan? Karena kemampuan skillnya. Maka itu kita kalah skill, kalah bersaing dengan orang-orang di luar negeri. Kemudian yang ketiga, saudara, tantangan generasi muda Islam itu adalah tantangan persaingan budaya. Kalau orang-orang di daerah barat sana tuh dia tidak malu pakai celana dalam, pakai kutang, pakai apa saja, pakai buka aurat. Orang-orang kita di Sumatera Barat, generasi muda Islam kita, itu yang dicontohnya. Mereka itu budaya mereka seperti itu, makan di tengah jalan, makan sama tangan kiri, nggak pakai baju dan segala macam. Orang-orang kita di Sumatera Barat, orang Minang, buka aurat aja sudah berdosa kita, udah malu kita. Inilah yang kalah kita. Kita banyak generasi muda Islam mencontoh-contoh, meniru-niru ke barat-baratan. Kemudian yang keempat, saudara, persaingan agama. Orang-orang non-Islam itu, kalau dia mengeluarkan zakatnya itu bukan main untuk agamanya. Tidak ada pengemis, orang-orang non-Islam jadi pengemis. Yang pengemis itu adalah orang-orang Islam sendiri. Coba kita lihat garin-garin masjid kita sekarang, sedih kita. Dapat 600.000. Lihat pastor di gereja. Bukan main. Kadang-kadang kita lihat adik-adik kita, saya juga seorang garin masjid. Miris kita. Dapat 600.000, kerjanya mulai dari membersihkan WC, menyapu masjid, azan, qomat, imam, semuanya. Kadang-kadang menjadi khatib di waktu Jumatan, menjadi penceramah di waktu wirid. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini harapan kita kepada generasi muda Islam, karena beratnya tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Yang pertama, kita harus berilmu. Kita kuasai bahasa Inggris, kita kuasai teknologi. Karena jangan orang Islam itu yang agamanya yang diakui oleh orang-orang Islam yang lebih bagus, yang lebih tinggi itu, sehingga kita tertidur dengan keindahan agama kita sendiri. Sekali lagi, harapan kami pada adik-adik generasi muda Islam, mari kita bersama-sama untuk memajukan Islam. Insya Allah, Islam akan lebih bangkit di masa yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul, dan ikut perintah pemimpin. Pemimpin sudah memutuskan bahwa dalam bulan Ramadan ditiadakan tarawih, salat tarawih, salat dan Jumatan. Itu telah dikaji berbagai disiplin ilmu. Semua para ahli sudah dikumpulkan, ahli kesehatan, ahli agama, ahli sosial, bermacam-macam sudah dikumpulkan, disatukan. Kemudian diambillah suatu keputusan yang disampaikan oleh Amri. Ulil Amri itu memutuskan, atau pemimpin itu memutuskan, ditiadakan. Dalam sebuah hadis Nabi, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Satu. Yang kedua,
Dalam mengikuti agama, kita tidak boleh ragu. Itu perintah Allah. Mengikuti pemimpin itu wajib. Apa yang kita ikuti? Yang disampaikan oleh pemimpin. Tidak mungkin pemimpin itu kan menyengsarakan rakyatnya. Pasti kita lihat sekarang berapa besar anggaran dana yang dikucurkan oleh negara, oleh provinsi, oleh daerah. Habis 1 tahun anggaran kita dihabiskan untuk corona. Kok mengikuti itu aja kita tidak mau? Kan keterlaluan kita itu. Sebenarnya bukan penghentikan kegiatan, tapi pengalihan. Nah, ini diluruskan. Ya, tidak ada UNP itu menghentikan kegiatan, tapi mengalihkan. Sama dengan pemerintah. Sholat tarawih dipindahkan ke rumah. Bukan dihentikan. Sholat zuhur diganti dengan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Ya, sama dengan mahasiswa kita. Mahasiswa itu bukan disuruh berhenti. Silahkan beraktivitas di tempat lain. Di rumah sholat tahajud bisa di rumah, baca Al-Quran bisa di rumah, segala-galanya bisa di rumah. Ya. Yang lebih sekarang ini masih ada teman-teman kita yang mengadakan kegiatan sosial, mencari donasi untuk membantu orang-orang yang kena COVID-19. Masih banyak di antara rekan-rekan kita yang ikut berpartisipasi dengan organisasi sosial membantu. Tidak ada yang istilahnya terhenti itu dalam agama Islam itu tidak ada. Karena masa sekarang ini harus lebih baik dari masa yang lalu. Konsepnya. Masa yang depan ini harus lebih baik dari masa sekarang. Jadi istilahnya berhenti, istilahnya itu tidak ada itu. Makanya kepada adik-adik mahasiswa, cari celah. Ya, di mana bisa kita mencari amal. Memang banyak yang telepon, yang WA ke Bapak, bagaimana cara ini, cara itu. Ya, alhamdulillah. Ya, tidak ada. Kami pun seperti itu juga. Apa yang bisa kita lakukan selaku generasi muda Islam terhadap perkembangan masyarakat dan sosial, apalagi terhadap kegiatan keagamaan, bagaimana kita memajukan tugas kita, tidak ada di stop itu. Cuman kita ikuti anjuran yang disampaikan oleh pemerintah. Itu saja. Karena dia pemimpin yang resmi kita tunjuk. Dalam lingkup kampus rektor ya Bu ya? Dalam lingkup kampus rektor kita. Kemudian adik-adik, saya pesankan pada adik-adik, alhamdulillah Pak Rektor sudah baru terpilih. Alhamdulillah. Ya, dapat kepercayaan lagi. Makanya kita dukung bersama-sama, kita majukan UNP ini. Ya, kita majukan. Tidak ada lagi yang bisa, tidak ada bisa memajukan selain dari mahasiswa. Kami ini hanya untuk penyambung antara dari pemerintah kepada adik-adik mahasiswa. Kalau adik-adik tidak ada, kami tidak ada pula tuh. Kalau adik-adik tidak bergerak, kami mati itu. Tidak ada gunanya. Gagasan baru itu dari mahasiswa ya? Iya, harus dari mahasiswa. Harus semangat bersatu. Mahasiswa intinya. Makanya saya di waktu dulu menjabat itu, maka mahasiswa ini nomor 1 bagi saya. Walaupun banyak ada yang tidak suka, terserahlah. Tapi mahasiswa itu nomor wahid bagi saya. Karena mahasiswa lah yang mengangkat kita-kita ini. Saya diperpanjang rektor ini karena mahasiswa nih. Kalau tidak gagal mahasiswa, gagal saya itu. Nah, sekali lagi ya, nanti kita bersama-sama. Itu terakhir kami sampaikan pada adik-adik mahasiswa. Tentunya yang selalu beraktivitas di PKM. Kita akhir-akhir ini memang dilarang oleh Pak Rektor. Itu tujuannya untuk membatasi atau memutus rantai penyakit dengan kita bersama. Tapi sebenarnya itu Pak Rektor itu adalah saking sayangnya kepada adik-adik mahasiswa di PKM. Cuman sekarang lagi harapan kita ke depannya, PKM itu kita jadikan tempat kampus kedua kita. Untuk meningkatkan aktivitas kita, meningkatkan prestasi kita, meningkatkan ilmu kita, wawasan kita dalam berorganisasi. Karena kalian-kalian inilah adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Itu kami harapkan kepada adik-adik, PKM itu jadikan tempat kampus kedua bagi kita. Itu saja bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samsul Bahri yang telah memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mampu mengerti dan memahami bagaimana keadaan kita pada saat sekarang ini. Dan
Dan mudah-mudahan dari ilmu dari ketiga pemateri tadi mampu kita amalkan dan juga mampu kita aplikasikan dalam keadaan kita saat ini di rumah. Tak terasa waktu telah lama berlalu kita bersama dan juga berakhir pula acara Talkshow Grand Opening Ceremony RDK kita pada saat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pembukaan Talkshow Grand Opening Ceremony Ramadan di Kampus Online 2020 selesai. Saya selaku sebagai moderator mohon undur diri apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pengucapan. Saya mohon maaf. Terlebih terkurang saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.